Oke, good morning. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya mau IG live bareng Pastor Harry Lee untuk membahas soal tema yang kita udah post kemarin, yaitu tentang setting boundaries. Ya, saya masih tunggu dulu Pastor Harry Lee untuk join. Tadi beliau harus update dulu IG-nya. Sebentar ya, saya coba invite dulu. Oh, sudah bisa. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Saya sudah invite Pastor Harry Lee. Mohon maaf ada suara pesawat di sini. Nah, Halo Pastor Harry. halo, selamat pagi. Selamat malam di LA Pastor Harry. Senang berjumpa lagi live. Yes. Kita punya pembahasan yang seru ya hari ini ya Pastor Harry ya. Yap, banyak yang sudah tunggu, termasuk dari Jerman. Oke, wow, dari LA pastinya juga banyak ya Pastor Harry ya. Dari Jerman juga ada ternyata. Yap, Dan kita ingin membahas tentang setting boundaries. gitu ya. Saya coba tulis judulnya dulu ya Pastor Harry ya. Ini Oke. tadi masih hilang. Nah, ini dia. Oke, saya sudah pin. Udah belum ya? Udah. Ya. Oke, Pastor Harry, kita mau berdoa dulu. Doa dulu. Silakan Pastor Ferry doa. Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali IG Live. Kami boleh sama-sama membahas satu topik tentang setting boundaries. Kami mohon hikmat Tuhan mengalir melalui percakapan kami, sehingga bisa memberkati setiap orang. Dan kami boleh membicarakannya dan juga membahasnya di dalam kasih dan terang kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya pesan yang kami bahas itu membawa perubahan bagi diri kami dan juga bagi orang-orang yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan membantu kami untuk berubah supaya hidup kami semakin maksimal lagi dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap hubungan yang ada dalam hidup kami Tuhan datangkan untuk membawa kemajuan, mendatangkan berkat, membawa perubahan, dan membentuk kehidupan kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Oke. Kalau gitu langsung saja ya Pastor Harry ya. Kita ingin membahas tentang setting boundaries. Sepertinya kalau di kalangan orang timur kali ya, atau kalangan kita yang di Indonesia, istilah boundaries ini dalam soal relationship kayaknya agak nggak biasa gitu Mas Heri ya. Kayaknya apa? Bukannya nggak ada, mungkin ya ada tetap pembahasannya, tetapi tidak selugas atau sevulgar di luar mungkin Mas Heri ya. Bahkan seringkali dianggap kok nggak punya kasih, kok tega gitu ya. Nah mungkin kita mulai dulu untuk Mas Hayari mungkin bisa bantu kita untuk menjelaskan istilah boundaries itu sebetulnya maknanya, artinya apa dan sejauh mana. Kalau dilihat dari artikel Pastor Harry yang kirim ke saya kan, boundaries itu kan diartikan sebagai batasan gitu Pastor Harry ya. Betul. Tapi kan batasan yang seperti apa gitu yang orang-orang mungkin teman-teman yang nonton di sini nih perlu tahu nih kayaknya. Baik. Sebetulnya boundaries itu ada di semua negara, semua suku bangsa ada. Cuma tidak terlalu dipromosikan. Coba aja bayangkan waktu kita masih kecil, sudah ada itu boundary. Misalnya orang tua katakan makanan yang ini jangan dimakan dulu ya, ini untuk besok. Itu boundaries. Ya kan? Apakah di dalam Alkitab ditetapkan juga boundaries? Sangat banyak. Nah, minggu besok saya akan membicarakan tentang batasan ini dalam khotbah. Nah, kalau kita melihat Tuhan menetapkan laut, Tuhan menetapkan daratan.
Batasannya ada. Ya kan? Dan Tuhan bahkan tidak mengizinkan orang pada waktu dia mau mengambil waktu saat teduh bersama Bapaknya untuk diganggu. Batasan. Waktu dia mengajak murid-muridnya sendirian supaya tidak diganggu oleh jemaat yang banyak, itu batasan. Jadi batasan itu adalah seberapa banyak kita mengizinkan orang masuk atau tidak masuk di dalam kehidupan kita. Jadi kita membuat sebuah batasan. Rumah ada batasan, pekarangannya dipagarin dan sebagainya. Kita mempunyai baju, sebuah batasan untuk orang tidak melihat ketelanjangan kita. Ya kan? Ini semua batasan. Batasan bisa terlihat, batasan juga bisa tidak terlihat dalam bentuk ungkapan yang kita berikan. Seperti itu. Kira-kira terjawab, Pastor Ferry? Ya, Pastor Harry, ini ada beberapa teman yang komen katanya Pastor Harry suaranya echo. Oh, echo. Bentar ya. Nah, sekarang? Bentar ya, saya nggak dengar ini. Kenapa bisa echo ya? Dulu nggak ya? Iya. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa echo. Mas Eko? Saat ini belum, di tempat saya sih enggak, Pak Heri. Tempat saya suaranya Pak Heri jelas, tapi tadi ada 2 orang kira-kira yang komen. Katanya suaranya echo. Ya, oke, moga-moga di tempat yang lain enggak. Oh, sudah oke. Ya, terima kasih. Oke. Thank you. Oke, menarik ya Pak Heri ya, bahwa boundaries ini ternyata ada di semua bangsa, di semua negara gitu ya. Betul. Dan bahkan di Alkitab pun sendiri ada banyak penjelasan sebetulnya tentang pentingnya batasan. Bahwa segala sesuatu tuh kalau nggak ada batasan jadi kacau Pak Heri ya. Jadi berantakan, jadi kacau. Nah, apa yang kita ingin soroti ini kan sebenarnya terkait dengan relationship ya Pak Heri ya. Batasan dalam kehidupan yang mengatur atau menata hidup kita dalam berelasi. Gitu ya Pak Heri. Kenapa sih penting sih Pak Heri? Batasan itu, bukankah kalau hidup itu maksudnya kalau kita lebih nggak netepin batasan itu apakah lebih baik gitu? Apakah maksudnya dengan ada batasan tersebut kita jadi, kalau mungkin istilahnya orang Kristen ya, kita jadi membatasi Tuhan kah dengan batasan yang kita buat dalam relationship? Bukan seperti itu. Jadi kalau kita tidak menempatkan batasan sama sekali di dalam kehidupan kita akan dimanipulasikan, kita akan di-abuse, mengalami abusive relationship. Jadi relationship yang tidak baik di dalam hal ini. Ya kan? Kita perlu menempatkan batasan-batasan itu. Contohnya gini ya. Saya yakin Pastor Ferry pernah ketemu dengan orang yang kita sebut sebagai people pleaser, yang selalu ingin menyenangkan orang lain. Dia sama sekali tidak bisa mengatakan no. Dia sama sekali tidak bisa mengatakan tidak. Nggak bisa dia. Sungkankah atau apa saja alasannya di dalam hal ini. Nah, orang-orang lain yang mengetahui akan karakternya seperti gini akan memanfaatkan orang tersebut. Jadi apapun yang dikatakan, yes sir, yes ma'am, oke aja. Padahal di luar batas kemampuannya. Akibatnya setelah itu dia menjadi stres banget. Karena ingin menyenangkan orang lain. Tapi sampai mati pun tidak ada satu orang pun yang bisa disenangkan. Pada akhirnya orang tetap ngomel. Jadi di dalam hal ini kita perlu membuat sebuah batasan. Misalnya batasan itu harus jelas kita buat dan dapat dimengerti dengan bahasa yang sederhana. Contohnya ya, dalam relationship antara Pastor Ferry dan saya, kalau saya mau menelpon, kan tanya, what is the best time for me to call you? Jadi artinya saya memberikan rasa hormat dan sama respect. Saya tidak mau lewatin privasi Pastor Ferry dalam hal ini. What is the best time? Bagi saya boleh telepon. Selasa, oke, baik. Jam berapa kira-kira? Nah ini kita sesuaikan. Nah kalau kita mengatakan kepada orang, saya kapan saja boleh ditelepon. Ini luas ini perkataan kapan saja boleh ditelepon. Nggak ada batasannya. Nah nanti orang telepon jam 3 pagi. Ya kita marah. Loh, katanya kapan saja boleh. Nggak jelas kan batasannya.
Jadi di dalam memberikan penjelasan tersebut, kita harus mengatakan yang mana kita izinkan orang masuk di dalam kehidupan kita, bagian yang mana kita tidak izinkan. Kalian boleh telepon saya, weekdays, no weekend, nggak ada boleh akhir pekan. Paling akhir telepon saya jam 10 malam, setelah itu tidak boleh. Jelas di dalam hal ini. Batasannya jelas di dalam hal ini. Tapi apakah kita tidak boleh bersifat lentur? Bisa saja kita bersifat lentur dalam arti misalnya, kalau penelpon itu bersifat emergency. Saya pernah ditelepon subuh misalnya. Beberapa kali saya ditelepon. Dari waktu ke waktu katakanlah mungkin ditelepon subuh. Atau lewat tengah malam. Karena emergency sifatnya. Ya, jadi kalau bersifat emergency itu saya kan juga nggak bisa kaku dalam menentukan batasan saya. Kita mesti ada fleksibilitinya juga di dalam hal ini. Untuk memikirkan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Namanya kita hidup bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Karena itu penting banget. Nah, kalau sosialisasi kita ini lebih daripada sekedar teman, katakanlah bersifat pacaran, demikian, itu juga penting di dalam hal ini. Nggak ada istilah aku terbuka, kamu terbuka di dalam hal ini. Tetap aja di dalamnya, walaupun kita saling membuka diri kita supaya mereka tahu tentang keberadaan diri kita, tetap aja ada batasan-batasannya. Sebagai suami istri, ada batasan-batasannya. Jadi kita nggak bisa seenaknya aja di dalam hal ini. Misalnya di kantor diteleponin setiap 5 menit, 10 menit. Ya nggak mungkin lah. Namun saya pernah melihat kasus seperti itu di klinik. Kasus yang seperti demikian. Di mana yang wanita bahkan sampai ke tempat pekerjaan memaksa suami untuk keluar sedang meeting untuk membuktikan bahwa suaminya betul-betul ada di sana dan sedang meeting. Wow. Ini merusak hubungan kekeluargaan, merusak hubungan antara suaminya ini sebagai pekerja di sana dengan bos. Ini tidak ada privasi lagi, batasan yang ada dilanggar. Nah, karena itu kita perlu batasan untuk menjaga diri kita sendiri di dalam hal ini. Kira-kira begitu, Pastor Ferry. Bahkan di dalam pacaran pun, kita perlu. Saya misalnya kalau di dalam berpacaran, saya bertanya kepada orang, apa kalian statusnya pacaran atau menikah? Pacaran. Oke. Sebagai pacaran, batasannya itu adalah kalian tidak melakukan segala sesuatu yang merupakan milik atau hak daripada suami istri. Itu batasannya. Saya rasa mereka juga mengerti apa yang saya katakan. Walaupun mereka memberikan ungkapan banyak macam-macam. Alasan penting yang tersembunyi itu adalah alasan kedangingan. Yang tidak pernah saya setujui di dalam hal ini. Itu. Jadi batasannya ada. Kalian suami istri? Bukan. Kenapa lakukan? Batasannya di mana? Kalian melanggar, kalian mencuri kemuliaan Allah. Bahkan saya sampai kepada sebuah pertanyaan yang saya ungkapkan dalam sebuah seminar. Saya bertanya kepada yang pria, kalau engkau melihat pacarmu dijahatin oleh orang lain, apa yang engkau ingin lakukan? Jawabannya saya akan membela mati-matian. Saya akan berkelahi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi pacar saya. Waktu saya katakan, intrudernya atau orang jahatnya adalah Anda. Saya. Iya. Apakah dengan melakukan sesuatu yang bukan merupakan milik Anda, karena Anda belum menjadi suami, bukankah Anda telah mencelakai kehidupan sang pacar? Bagaimana cara memerangi hidup Anda sendiri? Padahal Anda sudah jelas-jelasan melewati batas yang telah ditentukan. Di dalam hal ini, bahwa tidak boleh dilanggar karena Anda statusnya suami dan istri. Jadi di dalam hal ini batasan itu penting bagi siapa saja untuk melindungi pribadi yang membuatnya. Menarik ya Mas Heri ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan ini kan di dunia fisik nih ya Mas Heri ya, kita kan menemukan banyak batasan ya. Misalnya kayak kendaraan, jalur berkendaraan di jalan-jalan. Itu kan ada batasannya Mas Heri ya. Betul. Yang ini untuk arah sini, ini untuk arah sini, ini ada perempatan. Jadi semua diciptakan batasan, ada pagernya, ada jalanan buat orang jalan kaki. Semua tuh ada batasan-batasannya untuk menata dan mengatur. Betul. Tapi seperti yang saya pernah sempat baca di buku ini Pak Heri ya, yang kan salah satu yang Pak Heri juga rekomendasikan ya, buku Boundaries yang ditulis oleh Dr. Henry Cloud dan John Towson ya. Kalau di bahasa Indonesia ini, buku ini susah Pak Heri dicari. Bahasa Indonesianya karena sempat diterbitkan oleh
penerbit yang nggak umum, jadi agak susah dan terjemahannya juga agak susah. Jadi saya punya bahasa Inggrisnya dan memang bagus sekali gitu. Tapi salah satu yang dimention di buku ini dikatakan bahwa batasan fisik itu lebih mudah dilihat, tetapi ketika kita berhubungan, bangun hubungan dengan orang lain, batasan yang sifatnya emosional dan relationship itu, emosional dan spiritual itu sulit dilihat dan dikenali. Karena gitu, tidak terlihat. Iya, betul. Kalau begitu kita perlu mengkomunikasikannya dong, Mas Heri ya, supaya itu clear terhadap semua orang. Alkitab juga mencatat seperti itu. Jika engkau ingin berdoa, masuklah ke dalam kamar. Ya. Ini sebuah batasan yang orang harus mengerti. Ini jam doa. Ya. Ini jam saya membaca Alkitab. Ini jam kebaktian hari Minggu. Jam 11 pagi, jam kebaktian gereja. Atau jam 9 pagi, atau jam berapa saja. Nah, waktu-waktu seperti begini, saya tidak boleh diganggu. Tapi pada kenyataannya, dalam era teknologi yang begitu canggihnya, orang masih memainkan telepon pada waktu sedang kebaktian. Saya sering kali melihat. Jadi kalau ditanyakan kepada anak-anak muda khususnya, saya lagi sedang cari ayatnya pastor di telepon saya. Nah, saya belum mengucapkan ayatnya kok kamu sudah mau cari dari mana? Ayatnya belum disebutkan. Mau cari di mana? Apa yang ingin saya sampaikan? Ya, seperti ini. Jadi batasan-batasan itu selalu ada di dalam kehidupan ini. Batasan yang tidak terlihat yang Pastor Ferry katakan tadi, batasan emosional, atau batasan-batasan bersifat rohani di sana seperti kita berdoa, kita membaca Alkitab, kita bersekutu dengan Tuhan. Yesus sendiri melakukan hal yang sama. Dia menyendiri untuk berdoa di pagi hari. Itu batasan yang ditempatkan dan tidak ada seorang pun dapat mengganggu ini. Kira-kira begitu, Pastor Ferry? Oke, ya, makin menarik Pak Ferry. Nah, mungkin kita bisa membahas lebih lagi Pak Ferry ya, ke contoh yang lebih praktis ya. Saya kan sempat baca buku ini di bagian awal, ada seorang wanita kalau saya nggak salah ingat, yang pagi-pagi itu udah semrawut gitu Pak Ferry, kehidupannya gitu ya. Jadi dia kalau nggak salah itu pokoknya pagi-pagi tuh mau pergi ke kantor tuh berantakan gitu. Harus nyiapin diri, harus mandi, harus bawa perlengkapan dia untuk ke kantor, tapi suaminya, anaknya itu seperti nggak bisa urus dirinya masing-masing sehingga bergantung sama dia gitu kalau nggak salah ya. Saya lupa detailnya karena udah baca bab awal itu udah lama banget. Tapi intinya anak kita juga pernah menemukan Mas Heri ya. Jadi kalau sebagai ayah atau ibu biasanya kalau pagi-pagi kan repot kalau hari weekdays ya, hari kerja, hari sekolah, anak ternyata bilang tasnya belum disiapin mami, buku belum disiapin mami, terus mungkin pasangannya bilang baju saya di mana, sepatu saya di mana dan sebagainya. Dan seakan-akan semua beban tanggung jawab ada satu orang dan akhirnya dia seperti termasuk waktu di kantor, sampai kantor ternyata bosnya melimpahkan pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya di luar job desk-nya dan muncullah istilah burnout Pak Heri ya, kayak semua beban tuh tertimpa pada dirinya gitu. Nah mungkin ini yang pernah dialami beberapa atau banyak orang gitu ya, karena tidak menentukan batasan, jadinya ada banyak hal yang sebetulnya bukan tanggung jawabnya gitu tuh terlimpahkan ke dia. Tapi kalaupun dia mau bilang say no, takutnya dibilang nggak punya kasih, takutnya dibilang kok tega, nggak baik, nggak sayang anak, nggak sayang pasangan, jadi karyawan kok hitungan gitu. Nah itu gimana Pak Heri? Kan ada rasa bersalah nih, apalagi orang timur biasanya nih, kalau ini lebih sungkanan gitu ya. Kalau ini saya melihatnya dari sisi, kalau saya hidup di barat, di luar di sini, kita melihatnya sebagai sisi manipulasi. Jadi orang menggunakan kesempatan ini, quote unquote, menggunakan atau melintir ayat-ayat firman sebagai tidak memiliki kasih. Sebetulnya dia yang membiarkan segala sesuatu terjadi seperti itu tanpa mengoreksi, itu tidak dapat disebut kasih. Karena dia mencelakai hidup orang itu ke depannya. Ya kan? Artinya kita memberi makan kepada karakter yang jelek. Kita ingat di dalam kitab Efesus kalau saya tidak salah itu, atau Korintus 15. Dikatakan di sana, bad company corrupts good character. Kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jahat. Artinya di dalam hal ini, apakah kita akan memberi makan kepada kebiasaan yang baik atau memberi makan kepada kebiasaan yang jelek? Apapun yang kita beri umpan pasti hidup kalau kita beri makan. Nah, kalau kebiasaan yang buruk tadi kita beri makan tanpa memberikan batasan, tanpa memberikan boundaries, bertumbuhlah kebiasaan tersebut.
Jika kebiasaan ini sudah bertumbuh dan kita coba batasin, pada waktu itu orang akan berkata, kamu jahat nih. Nah, yang benar yang mana di dalam hal ini? Karena sudah terlalu lama berlangsung, dia tidak merasa itu sebagai kesalahan. Dia tidak merasa itu sebagai tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Tapi itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Bahkan anak sampai umur 17 tahun, masih makanan mesti disiapkan. Pulang sekolah mesti diurus, pakaian disiapkan. Saya rasa ini kebangetan. Jadi anak-anak itu diajar bertanggung jawab berdasarkan batasan yang diberikan sejak dini, sedini mungkin. Diberikan batasan tersebut saat mereka mulai mengerti dalam bahasa mereka. Misalnya mulai membereskan mainan pada selesai bermain. Walaupun nggak rapi, kita menghargai usaha mereka. Umur 2 tahun sudah mulai bisa mengumpulkan mainan, pungut kembali masukin ke dalam kotak. Yang nggak mau dimasukin ke dalam kotak, mainan itu kita singkirkan sebagai batasan. Oke, kemarin kamu nggak beresin, hari ini kamu nggak boleh main itu. Nanti lihat aja setelah 1 bulan tinggal berapa mainan kalau dia nggak mau beresin. Inilah batasan-batasan yang kita tempatkan, yang kita perkenalkan kepada anak sejak masa kecil. Itu batasan yang dia mengerti. Kamu nggak mengumpulkan, nggak boleh main. Itu batasan. Oke, berarti yang disebut dengan kasih di sini, Pak Heri, adalah memiliki perspektif jangka panjang ya Pak Heri ya. Bukan hanya sekedar tindakan-tindakan baik yang kelihatannya baik jangka pendek, tapi tidak membawa kebaikan dalam jangka panjang untuk seorang anak atau pasangan gitu ya Pak Heri ya. Jadi berarti sifatnya juga harus mendidik kasih itu. Kasih itu tidak boleh bersyarat. Artinya tidak boleh bergantung kepada performance. Tidak boleh bergantung kepada apa pencapaian seorang anak tersebut. Saya pernah dengar misalnya, ya kamu dapat 7 lagi, kalau 9 baru jadi anak mami. Jadi kalau 7 anak tetangga. Ya enggak lah di dalam hal ini. Jadi anak itu sudah berusaha di dalam hal ini. Dia cuma bisa mencapai 7. Bukan berarti pelajaran yang lain dia bisa 7 juga. Banyak juga pelajaran lain dia bisa achieve dengan lebih daripada itu. Apakah performance ini menentukan rasa kasih sayang seorang tua? Jika performance menentukan kasih sayang, itu batasannya, maka dengan berkurangnya performance, kasih sayang juga berkurang. Seiring dengan itu. Padahal ini tidak boleh dilakukan. Termasuk di dalamnya, kalau dalam suatu keluarga ada 2-3 orang anak, apakah performance ini menunjukkan anak mana yang akan disayangi? Ini kan pilih kasih. Anak itu akan bertumbuh di dalam kesan bahwa dia ditolak, bahwa dia dibenci, bahwa dia tidak memiliki kreativitas di dalam kehidupannya. Siapa jati diriku kalau begitu? Ini sangat besar pengaruhnya. Kira-kira begitu, Mas Heri? Ya. Berarti tadi seperti yang Pak Heri katakan bahwa kasih itu harus mendidik. Kasih itu harus mendewasakan. Betul. Kasih itu bukan hanya sekedar berbuat baik, Pak Heri, ya, tetapi juga mengajarkan seseorang untuk mengerjakan tanggung jawabnya, dan kita juga harus mengerjakan tanggung jawab kita, gitu ya Mas Heri ya. Betul. Jadi ya memang kadang-kadang mungkin teman-teman dan rekan-rekan yang menonton IG Live kita saat ini, mungkin ini refleksi buat kita ya, apakah kita nih sebagai seorang pribadi, entah sebagai suami, sebagai istri, ayah, ibu, atau peran-peran yang lainnya, kita mungkin pernah mengambil tanggung jawab atau mengerjakan bagiannya orang lain, tanggung jawabnya orang lain, yang seharusnya orang yang bersangkutan itu harus belajar untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Betul. Ternyata itu bukan kasih, Pak Heri ya. Itu tidak membawa kebaikan dalam jangka panjang, malah justru bisa merusak dalam jangka panjang. Betul. Nah, mungkin ini saatnya kita berani gitu ya, menetapkan batasan supaya kita bisa membimbing orang-orang yang kita kasihi untuk bisa mengerjakan tanggung jawabnya, gitu ya Pak Heri ya. Yes. Nah, berarti untuk kita menetapkan batasan dan mulai mengkomunikasikan batasan tersebut, misalnya kita mulai bilang sama anak kita ya Sari ya, mulai hari ini mama atau papa tidak akan bantu bikin kamu PR lagi ya, karena mungkin dari sisi usia sudah bisa bikin PR sendiri, nanti kita tinggal periksa aja gitu. Atau mama papa tidak siapkan buku buat kamu ya di tas ya, kamu yang harus tentukan sendiri buku apa yang perlu dibawa besok. Berarti kan kita perlu ketegasan ya Pak Sari ya. Jadi untuk menetapkan batasan. Tapi seperti yang tadi Pak Seri juga bilang, perlu sifat yang lentur gitu ya, tegas tapi lentur. Nah ini yang sepertinya susah buat banyak orang Pak Seri. Karena tadi rasa nggak tega, apalagi mungkin ini salah satunya. Sebagai orang Kristen kan kita sering dicekoki oleh istilah berkorban. Ayo dong, karena kasih itu kan berkorban. Artinya
demi menolong seseorang kita ya udah pikul penderitaan. Nah, gimana Pak Heri menghubungkan gitu ya antara konsep tentang boundaries ini dengan pengorbanan? Sampai sejauh mana kita sebetulnya perlu berkorban? Karena kan di firman Tuhan juga dikatakan kita harus berkorban seperti Yesus berkorban nih, gitu. Oke. Saya tidak tahu apakah pada waktu kita membicarakan tentang kepahitan dan pengampunan, saya sempat membicarakan kasus ini. Saya ada 2 kasus yang saya alami pada waktu itu karena tidak ada batasan yang ditempatkan oleh sang ayah terhadap anak. Sehingga, yang satu ayah, yang satu ibu. Sehingga anak ini bolak-balik urusannya dengan pihak yang berwenang, karena bukan hanya mencuri duit papanya untuk membeli obat-obatan, tapi bolak-balik masuk penjara. Jadi, nggak ada batasannya di dalam hal ini. Anak itu mencuri uang, didiamin. Anak masuk penjara, di bail out, dikeluarkan, diberikan uang untuk mengeluarkan anak tersebut. Di mana batasannya? Nah, waktu saya bertanya kepada orang tua ini, menurut Anda, siapa yang bermasalah di dalam kehidupan ini? Ya jelas anak saya, dia jawab. Kok bisa anak Anda yang bermasalah? Ya, karena dia makan obat-obat terlarang, nyuntik, dan sebagainya, bahkan mencuri uang milik saya, memberikan tanda tangan palsu, dan sebagainya ini. Oke. Kalau saya mengatakan ini masalahnya bukan pada anak Anda, tapi pada Anda. Lantas dia marah. Saya datang ke klinik untuk berobat, bukan untuk mendengarkan Anda mengatakan bahwa kesalahan pada saya, katanya. Nah, mari saya tunjukkan di mana letak kesalahannya. Kesalahannya adalah, pada waktu anak mencuri, pada waktu anak mengambil obat-obatan terlarang, dia lantas berhubungan dengan pihak berwenang. Polisi menangkap, ada sejumlah obat di dalam tasnya. Ini masalah dia. Dia masuk penjara berdasarkan keputusan hakim. Tapi, pada waktu anak ini dikeluarkan oleh orang tuanya dengan membayarkan sejumlah uang, masalah itu menjadi masalah orang tuanya. Karena anak itu sekarang tidak ada masalah lagi. Dia sudah keluar dari penjara. Dia siap melakukan kesalahan yang sama kali keduanya. Toh tidak ada batasan. Penjara tidak dapat menahan saya di dalam gedung penjara itu. Tidak ada sel yang dapat mempunyai kuasa untuk menahan saya. Duit papa saya terlalu kuat. Saya bisa keluar, di bail out secara legal oleh undang-undang. Nah, karena sudah 3 kali terjadi, saya mengatakan demikian, dan akhirnya dia mulai mengerti. Saya katakan, tulislah sebuah surat pernyataan minta maaf kepada anakmu. Lebih marah lagi. Loh, kenapa marah? Saya katakan begini, Papa hari ini minta maaf kepada kamu, karena selama 3 kali ini Papa tidak mengerti bahwa penjara itu adalah sesuatu yang kau cintai. Itu rumah kamu, itu kediaman kamu, ibarat mainan, bonekamu, Papa ambil. Itu kan jahat selaku orang tua. Nah, hari ini Papa mengerti bahwa kesukaanmu, kesenanganmu, kebahagiaanmu adalah tinggal di penjara. Ya sudah, Papa biarkan kamu di sana. Kali ini Papa tidak bail out lagi. Papa tidak keluarkan kamu. Anak itu menangis pada waktu itu. Tapi setelah 3 tahun keluar dari penjara, dia sadar. Dia bilang sama papanya, mujur ini dikerjakan. Kalau ini tidak dikerjakan, sampai hari ini, aku masih bermasalah. Lihat kalimatnya, sampai hari ini aku masih bermasalah mempergunakan obat-obat. Tapi pada waktu Bapak bail out, aku keluar, Papa keluarkan. Masalah itu menjadi masalah Papa dan aku siap melakukannya lagi. Karena tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan diriku karena duit Papa terlalu kuat. Di sini, kepentingannya itu bersifat mendidik, bersifat menaruh sebuah batasan ini agar tidak dilanggar di depannya. Begitu. Kira-kira itu, Pastor Ferry? Oke, berarti gini Pak Ferry, ya bisa disimpulkan begini ya, bahwa kalau kita mengasihi dan berkorban bagi seseorang, tujuannya adalah supaya orang tersebut diselamatkan dalam pengertian yang panjang gitu Mas Heri ya. Bukan keselamatan yang sesaat, ya tentunya kalau di dalam Tuhan kita ingin dia diselamatkan rohnya juga gitu ya, menerima hidup yang kekal, termasuk juga hidupnya diubahkan gitu ya Mas Heri. Jadi ternyata dengan mengizinkan seseorang anak, seperti yang contoh terakhir yang Mas Heri ceritakan tadi, mengizinkan anak itu terima konsekuensi termasuk di penjara, mungkin itu adalah salah satu bagian dari kita juga sebenarnya di sisi lain kita bukannya nggak berkorban sebagai orang tua, jangan-jangan kita malah justru berkorban kan, mengorbankan perasaan kita, karena biasanya ini Pak Heri kalau di di banyak orang tuh kayak ada yang namanya rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah yang palsu mungkin istilahnya ya, karena
kalau saya bertindak tegas, saya kok kayaknya nggak sayang sama orang ini ya. Akhirnya kita terus menolong, memanjakan orang-orang yang harusnya mulai belajar memikul tanggung jawab dan konsekuensinya supaya hidupnya diubahkan, supaya menjadi dewasa dan dididik gitu ya. Mungkin salah satu case yang paling saya sering temukan itu adalah case pernikahan, Pastor Heri. Ya, seperti yang kita tahu kan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seorang suami atau seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Biasanya saya juga kalau memberikan konseling pranikah di awal-awal selalu menjelaskan definisi tersebut. Bahwa dalam pernikahan tuh ada konsep meninggalkan dan menjadi satu. Itu yang harus disepakati dulu gitu ya oleh pasangan, termasuk harusnya saya pikir keluarga perlu tahu ya. Mungkin kalau di luar negeri atau di Amerika sudah terbiasa anak itu keluar dari rumah Mas Heri ya. Cuman kalau di Indonesia kita kan nggak begitu gitu. Kebanyakan gitu ya, kayak saya menemukan beberapa case ketika anak sudah menikah, mereka masih tinggal dengan orang tuanya gitu. Bahkan orang tuanya ada yang nggak mau ditinggal, tetap ingin, bahkan bukan cuma tinggal, bahkan menyampuri gitu ya, ikut ngatur, ikut masuk dalam rumah tangga. Jadi ada suami, istri, dan mertua gitu ya. Itu mertua yang mana nih versinya gitu ya. Itu yang membuat akhirnya seringkali konflik muncul gitu Mas Heri. Dan ketika boleh disampaikan gitu ya, biasanya kalau ada yang anak mami berat ninggalin orang tuanya, atau orang tuanya ngerasa gitu kan, kamu nggak sayang mama lagi, kamu nggak sayang papa lagi. Berarti dalam case ini kan kita juga harus tegas Pastor Heri ya. Bahkan harus menjadi sebuah kesepakatan, komitmen di awal pernikahan buat pasangan-pasangan yang akan masuk ke dalam pernikahan. Dan orang tua juga perlu diedukasi kalau begitu ya Pastor Heri ya. Sangat butuh. Sesinggung yang tadi itu, kalau mungkin kebudayaan di Asia atau di Indonesia di dalam hal ini, membiarkan anak masuk penjara, tetangga akan ribut. Rasanya tidak bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah itu pilihan dari sang anak? Apapun yang dilakukannya, dia berhak memilih. Tapi bukan berarti dia bebas dari konsekuensi. Setiap pilihan mengandung konsekuensi. Dia sadar akan konsekuensi itu, biarlah dia menanggung konsekuensi itu. Jadi belajar di dalam hal ini, menanggung sebuah konsekuensi. Itu juga yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Ya kan? Barang siapa percaya, diselamatkan. Yang tidak percaya, yang nggak selamat. Itu konsekuensinya, akibat tidak percaya, yang masuk neraka. Iya kan? Itu konsekuensinya. Nah, apakah lantas kita bisa berkata Tuhan itu jahat? Mengapa Tuhan menciptakan neraka? Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk orang berdosa. Tuhan menciptakan neraka itu untuk setan, untuk malaikat yang berdosa. Karena pada waktu malaikat jatuh di dalam dosa, selesai. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Tapi manusia yang jatuh di dalam dosa, mempunyai kesempatan untuk bertobat. Karena itu bisa masuk ke dalam surga. Karena itu neraka tidak pernah diciptakan untuk orang berdosa, tapi untuk malaikat yang berdosa di dalam hal ini. Batasan ini harus kita lihat. Apakah kita mau menginjakkan kaki kita di neraka, yang jelas-jelas ada batasan, jangan dilewatin. Ya terserah kepada diri kita sendiri. Nah, dalam kasus anak yang masuk penjara tadi, pride. Kesombongan, apa itu namanya istilahnya tuh, gengsi. Ini yang menghalangi di dalam hal ini. Tapi kalau di dalam hal-hal yang lain, apa ya tadi ya? Pertanyaan satunya lagi, lupa saya pertanyaan satunya tadi. Yang ditanyakan. Apa tadi ya Pastor Ferry tanyakan tadi pertanyaannya? Ini yang satu di dalam ini gengsinya manusia. Jadi yang kita lihat di dalam hal ini. Tapi suami istri. Mereka meninggalkan orang tua. Living, cleaving. Bahasa Inggrisnya. Nah juga betul. Orang tua harus diedukasi di dalam hal ini. Nggak ada urusannya sama. Kamu tidak sayang lagi sama papa mama. Nggak ada urusan. Justru sayang. Biarlah kami bertumbuh. Biarlah kami membentuk keluarga kami. Di dalam hal ini. Bukan berarti saya nggak kembali besuk papa dan mama. Bukan berarti pada waktu papa mama tua dan perlu bantuan saya tidak membantu. Bukan seperti itu. Di dalam hal ini. Jelas di dalam ini kategorinya di mana kita membuat batasan sesuai dengan ketentuan Alkitab. Maka pria itu meninggalkan orang tua. Termasuk wanita meninggalkan, membentuk sebuah keluarga yang baru. Jadi kita nggak bisa mengatakan, oke, kita menikah dan bersama dengan itu kita masuk juga ke dalam rumah orang tua. Nah, orang tua ikut campur, akibatnya berkelahi. Berapa sering saya di dalam konseling juga menemukan begitu. Gini loh, kalau dulu mami masak,
untuk nyonyok, masaknya gini loh. Lah ini aku nih istri, bukan suami, bukan mami nih. Bukan mami. Dulu itu mami masak gitu. Izinkanlah aku memasak seperti yang aku masak untuk suamiku. Itu kan anak mami, betul. Tapi dia juga suami saya. Izinkan saya berkarya di dalam ini selaku seorang istri. Nah, orang tua yang bijaksana akan mengundurkan diri untuk tidak mencampuri urusan-urusan seperti itu. Atau saya ada menuliskan di dalam kertas ini juga, bisikan-bisikan yang disampaikan itu menyangkut keluarga yang toxic family, di dalam keluarga yang beracun, yang sifatnya sebetulnya Pak Suferi singgung tadi sedikit, ingin mengontrol. Sebetulnya itu, kamu jangan keluar karena mau dikontrol. Jadi orang tua masih tetap mengatakan seperti seakan-akan anak itu masih umur 2-3 tahun. Baju mesti pakai apa, jalan harus bagaimana, semua dalam bersikap. Padahal anak itu sudah menikah statusnya dan sudah punya anak. Nggak pantas rasanya di dalam hal ini. Biarlah mereka bertumbuh. Biarlah mereka berkembang. Biarlah mereka membentuk rumah tangga mereka sendiri sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Izinkan mereka melakukan itu. Itu batasan yang benar. Itu pemahaman yang benar. Itu pendidikan yang benar. Kalau tidak mau melakukan itu, then you have a problem. Maksudnya orang tuanya have a problem di dalam hal ini. Jelas. Kira-kira begitu, Pak Suferi? Wah, kalau misalnya orang tuanya masuk kategori pada toxic parents tadi, Pak Heri. Salah satu misalnya ya, either mamanya atau papanya gitu. Biasanya yang paling susah tuh kalau mamanya ya, Pak Heri ya. Perempuan katanya pakai perasaan, udah mengintimidasi, mengancam, mengontrol dia. Dan biasanya nih yang paling sulit nih juga gini, kalau anak itu masih ada hubungan yang dekat dengan keluarga, misalnya kerja di perusahaan bapaknya. Kan jadi kayak terima uangnya tuh masih dari orang tuanya sendiri. Nah kira-kira Pastor Heri kalau dalam case seperti ini memberi saran apa Pastor Heri terhadap anak yang mungkin masih bekerja dengan orang tuanya begitu? Saya beberapa kali menemukan kasus seperti itu, saya katakan harus dipisahkan dulu. Sebelum menikah atau sesudah menikah, sekalipun engkau masih tetap bekerja dengan orang tuamu, kamu statusnya bukan anak di tempat pekerjaan, kamu adalah pegawai. Status kamu pegawai. Kamu menerima gaji bukan karena diberi belanja, tapi karena performance kamu. Kamu berhak, itu haknya kamu. Kalau belanja bukan hak, privilege. Ini papa bulan ini mau kasihkan 1.000, bulan depan papa cuma mau kasih 300, ya terserah, itu privilege. Tapi kalau kerja, standarnya ada. Papa memberikan gaji 100 juta. Ya, setiap bulan 100 juta. Itu haknya dia sebagai pegawai. Apakah dia sudah menikah atau belum menikah, nggak ada masalah di dalam hal ini. Itu hak dia. Nah, penting juga diketahui di dalam hal ini, saya memberikan nasihat kepada beberapa orang, sedapat mungkin, lepaskan dirimu dari bekerja bersama dengan orang tua, supaya kamu bisa bertumbuh menjadi dewasa di dalam hal ini. Tanpa melepaskan dirimu, bekerja dengan orang tua, kamu masih tetap dikontrol, mau atau tidak mau. Karena bagaimanapun bagi orang tua, khususnya orang Asia, bukan melihat ini sebagai pegawai, tapi melihat sebagai anak yang harus dikontrol. Harus melepaskan diri, kerja sendiri. Cari perusahaan di mana bisa bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan pendidikan yang mereka ada, sesuai dengan expertise mereka di dalam hal ini. Supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang, tanpa dikontrol. Lebih banyak over-controlling sifatnya di dalam hal ini. Kamu, papa sudah kasih belanja, papa sudah izinkan bekerja di sini. Nah ini selamanya berutang budi di dalam hal ini. Lepaskan diri kamu. Ini saatnya mengatakan no. Ini saatnya membuat batasan dan berlatih untuk mengatakan di dalam hal ini. Di dalam kertas ini saya menulis ada beberapa macam kategori no. Dimulai dari yang lembut, yang sedang, sampai yang heavy no. Heavy no itu adalah nggak ada toleransi sama sekali. No is no. Itu no yang keras. Nggak ada ruang gerak. Kalau no yang masih ada ruang gerak di dalam hal ini. Oke, nanti saya lihat dulu. Bisa jadi iya, karena kebutuhan menghendakin. Ini saya lentur di dalam hal ini. Harus melatih, melihat kasus per kasus di dalam hal ini. Kira-kira begitu. Berarti kalau urusan dengan orang tua pun kita juga harus bijak dalam memilih 3 macam no ini, Pak Heri ya. Tidak bisa pilih salah satu ya. Dia harus lihat case-nya, kapan no yang lunak, no yang sedang, maupun no yang keras itu perlu disampaikan.
pada orang tua kita ya. Nah, seandainya anak itu anak tunggal Pak Heri, terus dia juga diharapkan mewarisi perusahaan. Nah, itu kan lebih repot nih Pak Heri. Kira-kira apakah kalau melepaskan diri dari bisnis orang tua, apakah baik Pak Heri? Karena kan biasanya orang tua punya pengharapan nih satu-satunya anak dan akan mewarisi nih perusahaan yang dirintis oleh orang tuanya. Pertanyaannya harus seperti begini. Pada waktu anak dipersiapkan untuk mengambil alih sebuah perusahaan, sudah barang tentu anak harus dipersiapkan untuk mengerti visi dan misi daripada sebuah perusahaan, bukan? Sama seperti yang orang tuanya pendeta diberikan kepada anaknya. Banyak kasus yang seperti demikian. Nah, lantas visi dan misi dari perusahaan itu seperti apa? Dan setelah anak ini belajar sudah sekian tahun tentang company itu sendiri, dia sudah mengerti seluk-beluk di dalam company itu sendiri, dia sudah memiliki expertise yang cukup di dalam hal ini, kemampuan yang cukup, masanya dia untuk berbicara kepada papanya. Oke, ini visi dan misi papa, tapi aku memiliki visi dan misi seperti ini. Aku ingin mengembangkan perusahaan ini. Kita saat ini cuma ada di Jakarta dan Bandung. Aku ingin ke Medan, aku ingin ke Palembang, aku ingin ke Bengkulu. Visi misiku seperti ini dan mengembangkan dalam sisi di sini. Ini terjadi seperti bukan antara orang tua lagi dan anak, tapi antara rekan kerja, orang yang ikut terlibat di dalam modal usaha. Istilahnya seperti itu. Jadi di dalam hal ini, orang tuanya mulai menerima pesan itu, back off, mundur, memberikan kesempatan kepada anak untuk berkarya dengan naluri mudanya, dengan visi misi yang baru dari sisi anak muda. Jadi orang tua harus bersedia melepaskan tongkatnya di dalaman. Selama dia masih memegang tongkat itu, selama itu dia ingin menguasai dan mengontrol di dalam ini. Kalau itu terjadi, sekalipun anak tunggal, ini efeknya ke depan akan mencelakakan perusahaan itu. Nah, akibatnya pada saat orang tuanya telah berlalu, tidak ada lagi di dunia ini, dia kebingungan mau lakukan apa karena sudah biasa ditentukan perilakunya. Oh, hari ini kamu mesti meeting dengan sini. Besok kamu harus demikian. Caranya kamu nggak boleh begitu. Kamu harus mengambil keputusan seperti ini. Dia tidak diberi kebebasan untuk mengambil keputusan atau kebebasan untuk membuat kesalahan. Bagaimana mungkin dia belajar, bertumbuh. Coba bayangin, kalau setiap anak dalam berjalan, pasti ada yang jatuh. Ada orang tua yang bijaksana, dibiarkan jatuh, kemudian untuk merangkak ke sofa, pegang sofa berdiri, dia belajar. Atau anak tersebut buru-buru diangkat, dan kemudian didudukkan. Anak itu tidak pernah belajar dan bisa kreatif di dalam kehidupannya. Anak yang kreatif dalam berpikir adalah anak yang dibiarkan bertumbuh melalui kesalahan mereka. Selama kesalahan itu tidak fatal. Misalnya kita lihat anak itu merangkak ke arah kolam renang. Itu fatal. Kita bisa angkat. Tapi selama dia berjalan di dalam rumah, tidak ada pisau, nggak ada api, nggak ada sesuatu yang membahayakan jiwanya, oke-oke aja dia jatuh. Dia berdiri lagi, dia akan mencari tumpuannya. Itulah logika berpikir, itulah kreativitas itu sendiri. Kreativitas atau daya pikir yang berlaku pada zaman 40 tahun yang lalu, mungkin tidak berlaku lagi pada hari ini. Bagaimana cara pola kita berpikir untuk membuat anak tersebut maju? Batasan apa yang harus kita tempatkan pada hari ini? Selain daripada mengundurkan diri kita, melihat anak itu membuat kesalahan dan maju di dalam kehidupannya. Untuk ini, kita harus mematikan rasa ego kita selaku orang tua. Oke. Wow. Ini sepertinya PR besar, PR berat buat banyak dari kita, Pak Heri, ya, dalam menetapkan boundaries atau batasan dalam relationship. Mungkin kalau itu adalah orang lain, orang di luar kita, mungkin lebih mudah. Walaupun ternyata nggak mudah juga ya, Pak Heri, ya. Dengan teman atasan nggak mudah juga gitu ya. Tetapi dengan keluarga itu biasanya lebih sulit karena hubungannya dekat. Nah, kalau tadi saya simpulkan dari obrolan kita selama ya kurang lebih berapa menit ya, hampir 50 menit nih Pak Heri, kita ngobrol dari awal gitu ya. Saya mendapati kayak ada 3 bagian nih. Pertama, ada orang yang dalam hubungan-hubungan yang dia jalani itu nggak punya batasan sama sekali. Betul. Ya udah, nyampur aja seenaknya gitu ya. Orang lain ke dia, dia ke orang lain juga sama. Main datang aja ke rumah orang nggak pakai tanya, telepon juga semau-maunya gitu. Bukan cuma telepon ya, pemaksa kalau nggak diangkat marah misalnya gitu ya, Pak Heri ya. Itu kan juga kayak orang nggak punya batasan ya gitu ya dalam berrelasi, kerasa udah akrab, udah deket,
handphone orang main samber aja, email orang, komputer orang main buka saja gitu ya, dompet orang main buka aja, pinjam uangmu ya, main buka aja. Itu kan ya kerasa sudah dekat, tapi seperti yang tadi Pak Sehari sudah jelaskan kan, itu tidak menghormati. Dan adanya batasan itu kan artinya menghormati properti atau milik kita dan milik orang lain ya. Jadi ada orang yang tidak punya batasan, tapi ada orang yang ekstrim berikutnya, punya batasan tapi kaku gitu ya, kaku gitu ya. Dan saya sempat membaca di buku Boundaries tadi yang ditulis oleh Henry Cloud dan John Townsend bahwa batasan itu seperti pagar, bukan tembok. Dia pakai istilahnya begitu. Jadi yang namanya batasan itu dia bukan tembok, bukan berarti kita menjadi egois, nggak peduli orang lain, menutup diri, bukan. Tapi itu sebuah pagar yang menciptakan batasan yang baik supaya kita bisa menghargai diri sendiri dan juga bisa menghargai orang lain, termasuk orang lain menghargai kita. Nah, kan berarti di antara kedua ekstrim tadi Pak Sehari ya, yang hidup yang nggak punya batasan, sisi sini, dan hidupan yang batasan yang kaku, berarti kan harusnya ada batasan yang sehat gitu ya. Betul. Nah, kalau menurut Pastor Harry, batasan yang sehat itu kriterianya apa sih secara umum? Batasan yang sehat itu termasuk kelenturan tadi. Kalau kita berbicara pagar, kita membuat pintu di sana. Artinya, suatu saat kita bisa membuka pintu itu untuk mengizinkan orang dari balik sana masuk ke tempat kita. Yang kedua, kita juga bukan membuat pagar setinggi mungkin sehingga orang tidak bisa mengintip kita. Dan kesempatan yang ketiga itu adalah kita bisa membuat sebuah jembatan untuk menjembatani hal ini untuk mengundang orang masuk ke dalam ke dalam kehidupan kita, ke dalam tempat kita. Jadi batasan yang sehat itu adalah hidup dengan memiliki batasan yang tidak kaku, batasan yang bisa lentur, tapi bersifat tegas di dalam hal ini. Ketegasan itu diperlukan, karena tanpa ketegasan, orang akan memanipulasikan, khususnya di dalam kehidupan orang yang mengalami keluarga yang toksik ini tadi, family toxic ini tadi. Sangat banyak kasus-kasus seperti ini saya jumpai. Ya, jadi kita perlu yang pertama, kita menyediakan pintu pada pagar tersebut untuk mempersilahkan tetangga kita masuk. Yang kedua, janganlah membuat pagar setinggi-tingginya. Itu menunjukkan ego kita. Yang ketiga, kita harus menyiapkan sebuah jembatan. Jika pintu rusak, segala macam tidak memungkinkan, kita ada jembatan yang menjembatani untuk orang-orang masuk ke dalam kehidupan kita pada waktu-waktu tertentu. Inilah kelenturan itu sendiri, tapi ada ketegasan di dalam hal ini. Tegas artinya, Papa, Mama, aku sudah menikah. Aku ingin punya rumah sendiri. Tapi dari waktu ke waktu kita datang. Papa ulang tahun, Mama ulang tahun, aku ada di sana. Hari tahun baru, aku ada di sana. Mungkin 4-5 minggu sekali aku datang ke sana memperhatikan, bawa makanan, makan bareng, ajak makan. Itu kelenturan-kelenturan. Tapi pada saat yang sama, saya punya dapur sendiri, khususnya bagi perempuan, mengingini dapur sendiri tanpa disentuh. Itu dapur itu sangat penting bagi wanita. Coba tanya semua. Penting dapur. Iya, betul. Kacau, ganggu itu dapur. Nggak boleh. Itu sacred bagi seorang wanita. Nah, kita harus mengerti itu. Tanpa mencampuri urusan dapur orang, istilahnya di dalam hal ini. Nah, di dalam hal ini, kepekaan kita itu penting di dalam ini. Tapi kita bisa bersifat tegas. Papa, Mama, bukannya aku benci, tapi saatnya aku bertumbuh menjadi dewasa. Tanpa melupakan jasa orang tua yang sudah membesarkan, menyekolahkan, merawat, dan sebagainya ini. Jadi orang tua juga tidak bisa mengungkit itu, karena aku sudah menggedekkan kamu, maka kamu wajib. Nggak ada yang demikian. Nggak ada. Yang ada itu adalah hormat bolak-balik. Kita menghormati, mengerti jasa mereka di dalam kehidupan kita. Namun, kita tidak boleh dimanipulasikan dengan pengertian, karena aku sudah melakukan ini, maka kamu wajib mempunyai keharusan. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu, maka seluruh dunia ini sudah Kristen. Kan enggak? Tuhan memberikan kesempatan. Kasihi, nggak mau, ya nggak apa-apa. Di dalam hal ini. Batasan-batasan itu jelas. Di dalam hal ini. Oke, Pak Sehari, ini ada satu pertanyaan di kolom komentar dari Ibu Meli Putri. Sepertinya ini berhubungan dengan yang Pak Sehari sedang bahas tadi soal orang tua dan anak tadi ya. Ini kebalikannya. Bagaimana jika ada orang tua yang tidak mempunyai boundaries dan membiarkan anaknya untuk mengatur mamanya sendiri. Jadi mamanya yang diatur kali ini. Sampai orang tua disuruh ngurus cucu, ngurus dapur dan sebagainya. Jadi kayak orang tuanya yang di-abuse, orang tuanya yang dikontrol,
orang tuanya yang terkesan dimanipulasi. Nah, kalau ini juga bisa Pak Sari. Berarti arahnya nggak cuma dari orang tua ke atas mengontrol, tapi anak juga bisa mengontrol orang tua. Dan itu menjadi satu hal yang dimana orang tua juga perlu menetapkan boundaries gitu ya Pak Sari ya. Besar kemungkinan orang tua seperti demikian mendapatkan bantuan secara finansial. Oke. Ini batasannya yang mereka langgar. Aku sudah memberikan uang, quote unquote dianggap uang itu bukan belanja, diberikan sebagai tanda bakti anak kepada orang tua, tapi itu dianggap sebagai, nih, aku berikan uang, kamu kerja padaku, jaga anakku, jaga cucumu. Ini manipulasi di dalam hal ini. Kalau orang tuanya tidak mau menjaga anak tersebut, lantas apa? Mesti jelas di dalam hal ini. Mesti jelas di dalam hal ini. Jadi kalau memang orang tuanya kebetulan harus pergi jalan-jalan, harus melakukan sesuatu yang lain, ada kegiatan yang lain, apakah dia juga harus terikat? Lantas dimasukin perasaan bersalah ke dalam orang tuanya. Papa mama kan tahu aku harus bekerja, aku harus menghasilkan uang, aku harus ini, aku harus itu. Dan what? Di dalam hal ini. Apakah salah dalam membantu merawat cucu? Sama sekali tidak. Tetapi kalau orang tua tersebut dikontrol dan merupakan keharusan, itu yang salah. Artinya tidak ada boundary lagi. Tapi kalau sesuatu itu dilakukan dengan sukarela, karena dia merasa sayang di dalam hal ini, kasihan, berbelas kasihan di dalam hal ini. Melakukan itu dengan cara yang elegan, sukacita. Suka dia, nggak apa-apa. Tapi kalau artinya di dalam hal ini kalau saat dia tidak bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau orang tuanya dimanipulasi sedemikian rupa, saya rasa ini batasan itu sudah dilangkahi. Dan ini sudah nggak benar. Hubungan ini tidak sehat sama sekali. Banyak juga orang tua yang sudah menjadi tua karena sudah tidak mampu lagi, apalagi kalau anaknya memberikan belanja, kemudian dikontrol. Baik oleh anak kandungnya atau oleh pasangan hidupnya, istri ataupun suami di dalam hal ini. Ini jelek di dalam hal ini. Tidak ada rasa hormat sama sekali di dalam hal ini. Kira-kira begitu. Oke. Dari penjelasan Pastor Heri yang sudah kita hampir 1 jam nih Pastor Heri, saya menangkap satu esensi bahwa dasar dari ditetapkannya boundaries di dalam atau batasan di dalam relationship entah dengan siapapun termasuk dengan keluarga, dasarnya harus kasih, itu ya Pak Heri ya, harus kasih Kristus, gitu ya. Jadi kita menetapkan batasan karena kita mengasihi diri kita dan juga mengasihi orang lain. Tentunya kasih yang tadi kita bahas ya, kasih yang mendidik, mendewasakan, kasih yang dengan perspektif jangka panjang, bukan hanya sekedar dianggap baik. Ada kasih dan ada hormat, Pak Heri ya, kasih dan menghormati. Dan kata kuncinya dalam menetapkan batasan itu adalah komunikasi, gitu ya. Jadi batasan itu harus dikomunikasikan terhadap orang tua, anak dengan jelas dan mungkin juga berulang-ulang Mas Heri ya. Walaupun di situ di dalam komunikasi itu perlu ketegasan dan kelenturan, tegas dan lentur harus bersamaan karena tadi dibilang bahwa batasan itu seperti pagar yang memiliki pintu di mana kita bisa mengizinkan orang masuk walaupun kita bisa membatasi orang tersebut dalam masuk gitu ya, memasuki area kita. Nah, Pak Heri kita masih punya ternyata udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di dalam di chat saya juga gitu ya berkaitan dengan tema ini. Tapi sepertinya kita perlu keluar dulu Pak Heri karena ini sudah hampir 1 jam ternyata. Dan rekan-rekan teman-teman nanti setelah ini kami akan masuk lagi. Teman-teman yang punya waktu dan ingin lanjut silakan masuk dan lanjut. Dan mungkin kita langsung saja mengizinkan rekan-rekan yang menonton ini, Bapak Ibu yang menonton ini mengajukan pertanyaan Pak Heri ya biar lebih lebih aplikatif, praktis, dan ketemu case-case yang sesuai. Hopefully kita bisa menjawabnya gitu. Betul. Gitu ya Pak Heri ya. Silakan yang mau bertanya, nanti seizinnya waktu yang ada, saya akan mencoba pertanyaan demi pertanyaan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik. Kita keluar dulu atau kita keluar dulu ya, kemudian kita masuk lagi. Baik Pak Heri. Ya Bapak Ibu rekan-rekan semua, kita akan keluar dulu dan kita segera masuk lagi. Yang ingin lanjut silakan kembali masuk untuk mengikuti IG Live kita saat ini tentang setting boundaries. Terima kasih. Baik Pak Heri, kita end dulu ya.